Selamat siang Pak Heri, apa kabar Pak? Semoga Bapak dan keluarga tercinta dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Pak Heri, kami dari kelompok 1, dari S1 ke kelas hukum Riawan, kami berterima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan untuk membuatkan video yang nanti akan kami submit sebagai tugas UTS kelompok kami. Izinkan kami memperkenalkan diri sekali lagi. Pertama ada kolega saya, Ervina. Silakan Ervina. Baik, selamat siang Bapak Heri dan Bang Patrick dan juga Bang Fernan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ervina Christine Simanungsong dengan NIM saya 01053205 kali 2. Saat ini saya bekerja di Korean Development Bank di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Ervina, senang sekali bersama dengan Vina hari ini. Lalu berikutnya ada kawan baik kami, Pak Fernan, saya persilakan Pak. Baik Pak Patrick, Bu Ervina, terima kasih buat kesempatannya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Fernan Ferdinand, NIM saya 10153200008 ya. Saat ini saya bekerja di SOC Finansial di Kota Bandung. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Fernan, dan mohon izin untuk saya memperkenalkan diri saya, Pak Heri. Saya adalah Patrick Simorangkir, NIM saya 01053204 kali 1, dan saat ini saya bekerja di Asosiasi Fintech Indonesia. Jadi mohon izin Pak Heri, konsep dari video yang akan kita lakukan dalam kelompok ini adalah semacam diskusi bersama dan bersama membedah bahan video yang telah Bapak berikan dulu tidak dalam Alkitab. Pertama Pak, terima kasih banyak Pak atas tugas yang Bapak berikan untuk UTS ini karena sangatlah menarik dan sangat menguji kami ya kemampuan menganalisa dan membedah sesuai dengan topik-topik yang dipelajari dalam kelas wawasan dunia Kristen ini, khususnya terkait dengan Trinitas. Mungkin untuk memberikan quick summary ya, ringkasan secara cepat, secara umum begitu, saya persilahkan Pak Fernan. Pak Fernan, apa saja Pak yang Bapak lihat dari video tersebut, poin-poin yang menurut Bapak baiknya kita bahas dan bedah? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Patrick. Jika saya lihat dari beberapa hal, poin yang disampaikan di video, ada beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Video ini disampaikan oleh seseorang yang cukup kontroversi ya, karena beliau ini tidak ada di Indonesia. Itu adalah Joseph Paul Zhang ya. Jadi sebelumnya pernah menyampaikan tentang Nabi Muhammad, jadi dia mengakui bahwa dirinya adalah Nabi Muhammad. Nah, hal yang menarik juga dia menyampaikan bahwa tidak adanya Trinitas dalam kekristenan seperti yang disampaikan dalam video tersebut. Nah, yang pertama jika kita melihat dari video tersebut, Paul Zhang mengatakan bahwa sebab tanpa Trinitas pun jika orang percaya Yesus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Ya, jadi Paul Zhang mengatakan bahwa orang kalau kita hanya dengan percaya Yesus, ya kita diselamatkan tanpa harus mengakui Trinitas diri. Yang kedua, dia mengatakan bahwa pengakuan Yesus sebagai Allah tidak penting untuk diucapkan untuk keselamatanmu, melainkan pengakuan Yesus Kristus sebagai Tuhan itulah yang akan menyelamatkanmu. Sebab tanpa kamu mengaku Yesus adalah Elohim sendiri. Jadi dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Elohim sendiri ya. Jadi berbeda dengan Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Yang ketiga, Paul Zhang mengatakan bahwa Yesus adalah Elohim, ya kita diciptakan serupa dengan Allah ya. Jadi Elohim yang dimaksudkan oleh Paul Zhang ini adalah Elohim yang berbeda ya. Yang keempat, paham Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Yang kelima, Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan Yesus Kristus adalah Trinitas. Mungkin itu saja Pak yang saya lihat dalam kesalahan-kesalahan yang diucapkan oleh Paul Zhang dalam video tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fernan atas quick summary-nya. Jadi ada beberapa poin ya Pak ya, yang Bapak beliau itu dalam video tersebut menyampaikan secara confident begitu ya, secara semangat juga seolah-olah benar-benar menekankan kepada kita untuk mengikuti pandangan-pandangannya begitu. Jadi ada beberapa poin kalau saya boleh sedikit ringkas lebih lagi, semacam ya apa namanya Tritunggal ini
ya sebenarnya menggambarkan semacam politeisme begitu ya, dan membeda-bedakan gitu, karena pandangannya itu harus dibedakan antara Allah dan Tuhan. Sebenarnya yang harus dilihat sebagai jalan keselamatan adalah Tuhan begitu ya. Terus ada hal-hal seperti bahwa tidak dituliskan secara eksplisit di dalam Alkitab, sehingga ibaratnya ya apa yang tidak tertulis di Alkitab ya bisa dibilang tidak dapat dikatakan sebagai referensi atau tumpuan begitu ya Pak Fernan ya. Mungkin kita bisa ke Mbak Vina. Mbak Vina itu kan mendengar poin-poin tersebut, baik secara seseorang yang sudah memahami mendalam tentang Tritunggal ini, ataupun orang yang masih menjajaki begitu. Itu kan akan sangat mengundang diskusi ya, kita melakukan riset dan sebagainya. Sebelum ke situ Mbak Vina, bolehkah tolong dijelaskan pengertian Tritunggal itu apa menurut pandangan Mbak Vina, dan kira-kira argumen Mbak Vina untuk menentang beberapa poin-poin yang tadi disebutkan oleh sosok dalam video itu. Kami dengan senang hati ingin mendengar pandangan Mbak Vina. Terima kasih. Oke, thank you Bang Patrick. Bang Fernan, thank you. Saya ingin menambahkan ya. Jadi menurut saya, pandangan saya pribadi mengenai tadi, bahwa Trinitas itu adalah Allah itu satu, tapi memiliki 3 kepribadian, yang menurut saya tadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sendiri. Nah, menurut saya banyak sekali ayat-ayat yang di Alkitab tuh sudah menyebutkan bahwa di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu sudah menggambarkan sangat-sangat jelas di Alkitab bahwa Allah itu satu, tetapi memiliki 3 kepribadian. Jadi yang ditafsirkan oleh Paul Zhang itu menurut saya sangat-sangat salah. Dia menyebutkan bahwa Trinitas itu tidak ada, itu tuh tidak boleh dipercaya ya, kan bahaya banget nih penafsiran salah nih ya. Jadi menurut saya penguatan ayat pada perjanjian lama dan perjanjian baru itu pun diturunkan oleh wahyu khusus juga, udah dijelaskan Allah adalah Allah Tritunggal, Allah satu tetapi memiliki 3 kepribadian. Itu sih Bang Patrick yang menurut pendapat saya. Ya, terima kasih Mbak Vina. Jadi Mbak Vina sebutkan yang terjadikan pembahasan berikutnya ya adalah bahaya begitu. Jadi misinterpretasi akan mengarahkan seseorang kepada arah bahaya. Pak Fernan, bolehkah diberikan pandangan Pak Fernan apa kiranya yang dimaksud Vina dengan bahayanya kalau kita mendapatkan misinterpretasi dan menggunakan pemahaman yang kita rasakan akurat ya akan agama Kristen menjadi wawasan dunia kita dalam mengevaluasi segala hal di kehidupan kita sehari-hari. Silakan Pak Fernan. Iya, kalau saya lihat bahwa bahaya tersebut sangat akan mempengaruhi wawasan dunia Kristen kita, karena dengan doktrin yang salah maka kepercayaan kita pun akan berpengaruh ya. Jadi Paul Zhang ini membawa doktrin, membawa sesuatu yang membuat orang itu menjadi bingung ya, karena mungkin secara Alkitab yang bisa dibuktikan juga gitu ya. Jadi kalau saya melihat dengan kita melihat kejadian ini ya, kita harus tetap berpegang teguh bahwa kita percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan Allah Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda tetapi satu ya. Seperti dalam kejadian dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 itu dikatakan bahwa Allah itu Esa. Jadi jelas sekali bahwa di sini pun kita harus melihat dari sumber yang tepat. Nah, seperti pengakuan Imam Rasuli yang biasa di hari Minggu atau di gereja, bahwa kita dikatakan bahwa saya percaya kepada Allah Bapa ya, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yaitu sebagai Tuhan, dan Roh Kudus ya. Jadi jangan sampai pengajaran ini membuat orang itu menjadi bingung ya, karena ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan seseorang ya, terutama generasi muda yang saat ini hanya mendengar dari video-video ya yang disampaikan oleh Paul Zhang. Mungkin itu Pak bahayanya. Terima kasih banyak Pak Fernan. Jadi Mbak Vina, mohon izin saya meminta pandangan Mbak Vina. Jadi bisa kita katakan sosok di video tersebut dengan segala misinterpretasinya ya Pak Fernan ya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, itu dikategorikan sebagai kalangan non-trinitarianisme begitu. Nah, Mbak Vina kan sosok-sosok seperti ini akan selalu ada ya.
Ya, tadi kita udah bilang secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Jadi memang orang yang bertujuan untuk berperilaku tidak baik, menghasilkan dampak-dampak yang tidak baik, atau orang yang sebenarnya karena salah menerima interpretasi begitu dari apapun sumber yang ia mendapatkan ajaran-ajaran ini begitu ya. Menurut Vina, berdasarkan pengalaman Vina sendiri ini begitu. Apa sih cara yang terbaik supaya memastikan interpretasi kita sudah tepat? Apakah Vina merasa semenjak kuliah di UPH ya, mendapatkan mata kuliah dari FLA, kayak pendidikan agama di semester 1, wawasan dunia Kristen 1 di semester kedua ini, sudah cukup membantu dan membuat yakin Vina bahwa ini merupakan salah satu solusi untuk memastikan interpretasi kita tentang agama Kristen, tentang Alkitab adalah tepat dan akurat. Silakan Vina. Oke, terima kasih Bang Patrick. Ya, saya setuju sih Bang. Semenjak saya kuliah di UPH, khususnya saya mempelajari dari mata kuliah FLE ya, wawasan dunia Kristen, saya lebih terbuka. Maksudnya terbuka adalah ketika kita kan kadang hanya melihat dari video, benar tadi kata Pak Firman, lihat dari video, terus kita langsung percaya, tanpa berdasarkan sumber yang terpercaya. Misalnya Alkitab itu udah pasti paten bahwa itu adalah ilham Tuhan yang diberikan buat kita manusia di dunia kan. Semenjak saya belajar juga wawasan dunia Kristen ini, saya lebih, oh ternyata ada juga ya orang yang tidak percaya tentang Trinitas, tadi yang contohnya seperti di video Pauzang ya. Itu kan bahaya banget ketika orang mendengar tanpa melihat sumber terpercayanya itu Alkitab, orang akan mudah banget terdoktrin oleh Pauzang tadi gitu. Menurut saya dengan adanya wawasan dunia Kristen juga membuat saya kayak lebih, oh ternyata dengan mempelajari wawasan dunia Kristen, saya lebih tahu nih Allah Tritunggal itu seperti apa. Dulu saya sempat gitu kan, Allah itu siapa sih? Bapa itu siapa? Kok banyak orang yang bilang Allah itu ada sendiri, Bapa sendiri, Tuhan Yesus sendiri gitu. Semenjak saya belajar tentang Allah Tritunggal, jadi saya lebih tahu ternyata Allah itu tetap satu, tetapi ada 3 kepribadian. Dan menurut saya wawasan dunia Kristen yang dipelajarin di Universitas Harapan ini sangat penting ya untuk kita, khususnya walaupun saya bukan kaum milenial, tapi tetap ini kan akan dibawa sampai kita tua ya. Kita juga akan berinteraksi dengan sesama kita, jadi kita bisa istilahnya memberitahu atau oh itu salah ajarannya, oh kita bisa lebih tahu nih mana yang benar, mana yang tidak. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih banyak, Vina. Saya juga jadinya semakin yakin atas keputusan saya untuk melanjutkan kuliah ya, satu kelas karyawan di UPH ini. Karena memang seperti yang dijanjikan dan kita telah menerima sudah dari semester awal ya, saya rasa sampai lulus juga, itu bukan hanya ilmu-ilmu dan pendidikan spesifik dari mata kuliah, dari jurusan, tapi secara holistik, secara lengkap, di mana kita juga mendapatkan development secara religi, begitu ya, sesuai dengan agama Kristen begitu. Oh ya, terima kasih banyak Vina. Mungkin kita sedikit lagi sebelum kita akhiri begitu ya, Pak Fernan, mohon izin bertanya juga Pak Fernan, terkait dengan Tritunggal ini, kita kan ingin seolah-olah mengcounter ya pihak-pihak yang salah menginterpretasi begitu. Pak Fernan, sebagai pengikut agama Kristen gitu, Pak Fernan kan secara sadar atau tidak sadar membantu juga menyebarkan segala ajaran Allah gitu ya, saling mengasihi dan saling menghargai untuk memuliakan nama Allah dan lain-lain. Dan saya rasa kalau Pak Fernan berupaya membenarkan interpretasi kepada orang-orang yang menanyakan ataupun tidak, itu sudah kontribusi yang sangat besar ya Pak Fernan. Pak Fernan, kira-kira bagaimana Pak Fernan akan dapat membantu memastikan pemahaman tentang Tritunggal ini, let's say ke depannya ke anak, ke keluarga Pak Fernan, ke orang-orang lingkungan Pak Fernan yang terdekat, itu akurat. Mohon sarannya Pak, supaya kita bisa terapkan juga ke lingkungan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Patrick. Jadi ini pandangan saya pribadi. Kita harus kembali kepada firman, karena firman itu hidup ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ervina bahwa firman itu adalah ilham dari Allah itu sendiri. Jadi kita harus kembali kepada Alkitab. Nah, kalau baca Alkitab kan orang ada bilang ada perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kita harus mulai dari Kejadian sampai dengan
Wahyu, Alfa dan Omega. Jadi kalau kita melihat dalam Kejadian 1 dikatakan bahwa Allah yang dimaksud adalah Allah yang jamak waktu masa penciptaan, ada roh Allah yang melayang-layang. Di situ jelas sekali bahwa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus ada di sana ya, di mana kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Di situ sudah dijelaskan. Bahkan di dalam Ulangan 6 ayat 4 juga dikatakan bahwa Allah itu Esa, itu dikatakan dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau dalam Perjanjian Baru bagaimana, kita juga bisa melihat dalam Markus 12 ayat 29 dikatakan bahwa Allah itu Esa. Nah, kita melihat ada beberapa kejadian yang kita bisa pelajari dalam Perjanjian Lama dan dengan Perjanjian Baru. Paling simpel, paling gampang, ketika Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa kita semua, dikatakan dalam Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17 bahwa ketika itu Tuhan Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka terdengar suara dari surga, yaitu suara Allah Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Jadi ada suara dari surga, dan setelah itu ada ada burung merpati yang turun yang melambangkan Roh Kudus. Jadi jelas sekali bahwa di sini ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak yang dibaptis itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus dengan misi penyelamatan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Yang ketiga adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah, setelah Tuhan Yesus menjalani masa-masa di padang gurun dan akhirnya Tuhan Yesus mulai mengajar ke kota-kota, ke daerah-daerah, maka kita juga melihat dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus menjanjikan penghibur ya, dalam Yohanes kalau nggak salah saya Yohanes 14 dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus nanti ke surga, maka Roh Kudus itu akan turun ke atas kita dan akan menyertai kita sampai akhir zaman nanti, bahkan sampai akhirnya ya, kalau nggak sampai kita pulang. Jadi yang pertama adalah kita harus percaya kepada Allah Bapa, di mana Allah Bapa ini Allah yang menciptakan, yang membuat semuanya menjadi ada. Kalau kita berdoa kepada Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, nah itu kita berdoa kepada Bapa. Nah, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang menyelamatkan ya, dengan kita mengaku dan percaya kita akan diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus diberikan kepada kita dalam hati kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita disertai oleh Roh Kudus ya, karena Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus bukanlah hal Allah yang berbeda ya, seperti yang tadi Pak Patrick sampaikan tentang politeisme di mana ada banyak Allah, tapi kita melihat bahwa Allah itu satu ya. Allah itu menjadi Allah yang satu, tapi 3 pribadi yang berfungsi dalam kehidupan kita berbeda-beda. Jadi buat mungkin generasi kita berikutnya, kita harus menekankan bahwa jangan memisahkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, karena Perjanjian Lama adalah hukum Taurat ya, kalau kita lihat ya, ada perjanjian Musa dan lain-lain. Nah, perjanjian baru adalah perjanjian yang digenapi. Jadi ketika dengan Tuhan Yesus turun ke atas, Tuhan Yesus turun ke dunia, maka kita firman itu menjadi hidup dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Mungkin gitu Pak Patrick. Baik, terima kasih Pak Fernan dan juga Mbak Vina. Sekali lagi mungkin sedikit saya izin sharing juga ya, untuk menyimpulkan juga. Salah satu materi yang telah diberikan oleh Pak Heri kepada kami sangat berterima kasih sekali Pak. Ada semacam jurnal ya, atau artikel, dan itu kan kita membedah apa itu wawasan dunia dan wawasan dunia Kristen, dan poin yang menarik adalah ketika kita menentukan wawasan dunia Kristen, apakah betul, apakah tidak, itu harus dipastikan bahwa semuanya atau segala sesuatu berpusat pada Allah. Jadi kita tidak bisa mengutamakan diri kita sendiri dalam hal apapun ketika menentukan wawasan dunia ini. Hal ini kan sebenarnya sebuah guideline ya Pak Fernan dan Mbak Vina, tapi sebuah tantangan juga, terutama dengan topik yang kita bahas ini. Bagaimana kita memastikan bahwa wawasan dunia kita bertumpu pada Allah ketika kita pun belum yakin akan konsep Allah tersebut, terutama terkait dengan Tritunggal ini. Makanya saya sangat setuju sekali dengan kata Pak Fernan dan juga Mbak Vina, begitu mengapa sangat penting kita dapat memahami konsep ini dengan akurat, dengan betul, agar dapat memfilter juga dan memblokir ya masukan-masukan yang kiranya keliru atau misinterpreted secara sengaja
maupun secara tidak sengaja. Saya sangat setuju sekali dengan Mbak Vina tadi, bahwa dengan pengalaman saat ini ya, berarti kita sudah 2 semester dan 1 semester akselerasi begitu ya, Pak Fernan dan Mbak Vina. Kita sudah selalu di-equip dengan pelajaran-pelajaran yang semakin mempererat pengetahuan kita, pemahaman kita, dan implementasi kita akan agama Kristen. Dan dari pelajaran inilah, dari wawasan dunia Kristen yang diberikan oleh Pak Heri, topik-topik tentang Tritunggal, mengingatkan kita bahwa ternyata masih banyak sekali yang kita belum pahami secara mendalam, dan bukannya membuat kita discourage, tapi semakin encourage, meyakinkan kita untuk mendalami pemahaman tersebut secara benar, dan juga terapkan kepada diri kita sendiri, maupun menyebarkan ilmu-ilmu tersebut, pemahaman-pemahaman tersebut kepada orang-orang yang kita kasihi, begitu ya, Pak Fernan dan Mbak Vina. Jadi untuk kami simpulkan, Pak Heri, sekali lagi kami banyak ucapkan terima kasih telah memperbolehkan kelompok 1 yang terdiri dari kami bertiga untuk mengikuti UTS ini, dan demikian video yang ingin kami berikan untuk tugas UTS ini, semoga Bapak berkenan menerimanya. Sekali lagi Pak, terima kasih kami ucapkan, dan semoga kami dapat bertemu dalam waktu dekat untuk membahas lebih detail lagi pelajaran-pelajaran berikutnya. Saya Patrick dan rekan-rekan saya, Vina dan Fernan, mengucapkan terima kasih dan mengundurkan diri. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.